Bayangan pekat dari semua ras samar-samar mengelilingi ras manusia yang kuat, menutup kekosongan. Di balik Wangu Zizun, lautan tulang yang luas seperti bima sakti muncul. Lautan tulang ini terdiri dari tulang yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing tulang ini memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, seolah-olah mampu menembus langit. Mereka semua adalah mayat para ahli top. Klan tulang adalah ras khusus. Mereka mengandalkan melahap mayat semua ras untuk memperkuat diri mereka sendiri. Kekuatan yang mereka kembangkan mirip dengan energi kematian dunia bawah, yang sangat kuat. Dan lautan tulang yang berevolusi di belakang Wangu Zizun adalah harta karun tertinggi dari klan tulang, tahta 10.000 tulang, dan merupakan harta tertinggi tingkat atas yang sebenarnya. Sekali pecah, hal itu dapat menghancurkan dunia. Dan ketika Wangu Zizun melepaskan lautan tulangnya untuk menutupi dunia, Kaisar Serangga di sampingnya juga memimpin pasukan Zek yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilinginya. Di belakang Kaisar Serangga terdapat pasukan Zek yang menutupi langit dan matahari. Pasukan Zek ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, namun mereka semua memiliki hubungan rahasia dengan Kaisar Serangga yang membuat orang terlihat mati rasa. Adapun hantu jahat suprim dari klan hantu, dia berubah menjadi bayangan hantu, bersembunyi di alam semesta yang kering dan gelap, seperti hantu yang tetap hidup, dengan kuat mengunci banyak orang kuat di umat manusia. Ras teratas dalam daftar 3 ras besar ini mengepung mereka satu demi satu, yang segera membuat hati banyak orang kuat tenggelam, dan mereka sedikit panik. Klan tulang, klan Zek, klan hantu, kelompok etnis manapun memiliki reputasi besar di alam semesta, dan merupakan ras teratas di antara semua ras di alam semesta. Sekarang, 3 kelompok etnis utama diberangkatkan bersama, ditambah iblis yang dipimpin oleh leluhur Yuan Mo di dunia iblis yang jauh, segera memberikan penindasan besar kepada orang kuat Teran yang bergegas ke tempat kejadian. Xiao Yao Zizun, kenapa kamu masih tidak mundur? Apakah kamu bertekad untuk mati di sini? Di dunia iblis, leluhur Yuan Mo berkata dengan senyum mengejek di bibirnya. Sikap seperti itu tentu saja membuat banyak orang kuat di Teran merasa marah dan menjadi pucat. Ketika Xiao Yao Zizun mendengar ini, dia tersenyum tipis dan berkata, "Apa? Mundur?" Dia melihat sekelilingnya, dengan sedikit rasa jijik di matanya, tubuh besar mekar dari tubuhnya. Dia menamparkan telapak tangannya dengan keras ke arah lautan tulang yang luas di kejauhan. Ketika telapak tangan keluar, langit dan bumi runtuh, dan seluruh kehampaan alam semesta meletus menjadi pelangi ilahi. Tangan raksasa yang mencapai langit itu seperti dewa yang mengulurkan telapak tangannya, meliputi radius ratusan juta mil, dan seketika sampai pada lautan tulang di depan Wangu Zizun. Tidak baik, gumam Wangu Zizun yang perlahan mendekati pasukan manusia, ekspresinya berubah drastis, dan dia tiba-tiba menggerakkan lautan tulang di belakangnya. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dengan cepat, dan di bawah desakan Wangu Zizun, mereka berubah menjadi raksasa tulang putih. Raksasa tulang putih ini sangat menjulang tinggi, tingginya ratusan juta mil, dan tubuhnya mencapai langit. Tulang-tulang di tubuhnya memancarkan kilau logam, masing-masing meletus dengan tekanan yang mencengangkan. Raksasa tulang putih ini adalah transformasi dari harta karun tertinggi, tahta 10.000 tulang, dan langsung memblokir tangan terulur Xiao Yao Zizun. "Hentikan untukku!" teriak Wangu Zizun mengeluarkan suara gemuruh, dan kekuatan asli di tubuhnya diaktifkan secara ekstrim dalam sekejap. Menghadapi orang kuat, seperti Xiao Yao Zizun, bagaimana mungkin dia berani ceroboh? Di bawah pengawasan semua orang, tangan raksasa menakjubkan yang diulurkan oleh Xiao Yao Zizun langsung jatuh ke kerangka raksasa setinggi langit. Saat berikutnya, terdengar bunyi klik, dan singgasana 10.000 tulang yang diaktifkan oleh Wangu Zizun, bahkan tidak punya waktu untuk menahan nafas, retakan padat yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sana. Segera setelah itu, dengan keras, seluruh kerangka raksasa itu langsung dihancurkan dan diledakkan oleh tangan besar Xiao Yao Zizun, dan pecahan tulang putih di langit melesat ke segala arah, menembus kehampaan yang tak ada habisnya. Kekuatan yang dikeluarkan dari setiap pecahan tulang cukup untuk meledakkan sebuah bintang. Wangu Zizun terbang dengan ganas di antara tulang putih yang tak berujung, dan retakan langsung muncul di tubuhnya. Tidak jauh dari situ, Kaisar Serangga dan Suprim Hantu Jahat mengubah warna mereka dan mencoba menghentikan mereka,
tetapi mereka tidak dapat menghentikan Wang Zizun. Setelah pertama kali menjatuhkan mereka, mereka terbang sejauh puluhan juta kilometer sebelum berhenti. Setelah Wang Zizun menstabilkan sosoknya, kekosongan di belakangnya meledak, tidak mampu menahan kekuatan ini sama sekali. Dengan satu pukulan, leluhur klan tulang, yang menempati peringkat teratas dalam daftar semua ras di alam semesta, terluka parah dan hampir pingsan di tempat. Orang-orang kuat dari klan tulang, klan Zek, dan klan hantu semuanya menunjukkan ketakutan pada mata mereka. Mereka semua tampak ngeri dan tersentak. Apakah kesenjangan ini terlalu besar? Itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Di bawah pengawasan semua orang, Xiao Yao Zizun menarik kembali tangannya yang besar, melirik ke arah leluhur Yuanmo, dan berkata dengan tenang, "Yuanmo tua, apakah kamu mengalami kejang otak? Kamu telah menemukan begitu banyak kucing dan anjing, dan kamu ingin menghentikanku. Ini konyol, hanya orang-orang ini, aku bisa menghancurkan mereka sampai mati hanya dengan satu jari." Kata Xiao Yao Zizun berdiri dengan bangga di kehampaan, ekspresinya tenang, dan suaranya tidak nyaring, tetapi ketika sampai ke telinga semua orang yang hadir, itu seperti guntur. Sikapnya yang luar biasa itu mengejutkan semua orang yang hadir, dan momentum Teran melonjak dalam sekejap. Namun, orang-orang kuat dari klan tulang, klan Zek, dan klan hantu semuanya mengubah ekspresi mereka saat ini, mundur dengan tergesa-gesa, tidak lagi berani mendekati Kamteran. "Sekelompok sampah," teriak leluhur Yuanmo, ekspresinya jelek. Dia terlalu malas untuk memperhatikan Xiao Yao Zizun, berbalik untuk melihat leluhur iblis Luo yang terperangkap, dan meraihnya dengan kedua tangannya. Sumber kekacauan di leluhur iblis Luo terbakar seketika, dan jejak sumber kekacauan perlahan diserap oleh leluhur Yuanmo. Senior Luo. Di dalam tubuh leluhur iblis Luo, Mo Li dan Qian Mozun tampak ngeri, karena pada saat ini, aura di tubuh mereka perlahan meningkat. Kekuatan melahap yang dulunya tak terkalahkan di dunia iblis sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan melahap leluhur Yuanmo. Terjadi ledakan. Mo Li dan Qian Mozun tidak bisa lagi bersembunyi, dan langsung diguncang keluar dari tubuh leluhur iblis Luo. Mereka tertahan di kehampaan, diselimuti oleh kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya. "Kalian berdua, putuskan rantai kegelapan ini untukku," kata leluhur iblis Luo dengan marah. Mo Li dan Qian Mozun mengertakkan gigi dan menembak ke arah rantai gelap, tetapi kekuatan rantai gelap itu terlalu kuat. Meskipun keduanya telah menembus alam tertinggi, mereka tidak dapat mengguncang rantai gelap sama sekali. "Hah, aku tidak menyangka ada dua orang kecil yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati di dalam tubuh iblis kekacauan kuno ini," ucap leluhur Yuanmo menoleh sambil mencibir. Meskipun Mo Li dan Qian Mozun keduanya adalah orang kuat tingkat tertinggi, dan mereka juga yang terbaik di antara tingkat tertinggi, bahkan yang tertinggi di akhir mungkin dapat bersaing satu sama lain. Namun di mata leluhur Yuanmo, mereka hanyalah dua orang kecil yang tidak mencolok, dan dia tidak menaruh hati padanya sama sekali. Pada saat ini, mata leluhur Yuanmo tertuju pada Mo Li, dan dia sedikit terkejut. Pada saat ini, aura di tubuh Mo Li mulai melonjak perlahan, dan dia mulai menyerap energi gelap yang dilepaskan oleh leluhur Yuanmo sedikit demi sedikit. Betapa mengerikannya energi gelap ini dapat menahan iblis leluhur Luo. Kebanyakan makhluk tertinggi tidak akan berani menganggapnya enteng, tetapi di bawah melahap Mo Li, itu benar-benar memasuki tubuhnya dan perlahan-lahan diserap olehnya. Ia belum dirusak oleh kekuatan gelap ini. Sebaliknya, ada aura gelap yang muncul dari tubuh Mo Li, melahap kekuatan asli dari kekuatan gelap. Demon Gu. Ekspresi keterkejutan muncul di wajah leluhur Yuanmo, dan kemudian dia tersenyum tipis. "Aku tidak menyangka bahwa Demon Gu yang pernah mendominasi alam iblis sebenarnya ada di tubuh anak ini," ucap leluhur Yuanmo tiba-tiba mengangkat tangannya, dan langsung menekannya dengan tangan besarnya. Kekuatan kegelapan yang bergulir seperti lautan luas dalam sekejap, menekan tubuh Mo Li dalam sekejap, mencoba membunuh Mo Li secara instan. Tapi saat ini, kekuatan khusus melahap kegelapan tiba-tiba muncul di tubuh Mo Li, seluruh kehampaan seakan mendidih. Bayangan kehampaan tiba-tiba muncul di belakang Mo Li. Bayangan ini seperti lubang hitam, menelan segala sesuatu dari langit dan bumi, dan dengan liar melahap kekuatan yang dikeluarkan oleh leluhur Yuanmo.
Kekuatan gelap dari iblis abis tingkat atas ditelan oleh lubang hitam ini. Itu memang Demon Gu yang legendaris. Ucap leluhur Yuanmo mencibir. Gu iblis. Ucap Huanggu Zizun dan orang kuat klan iblis lainnya, semuanya berubah warna. Leluhur Yuanmo mencibir di sudut mulutnya, Gu iblis. Ini menarik, tapi sayang sekali seorang lelaki tua yang telah meninggal entah sudah berapa tahun telah menghilang ke dunia dan masih keluar untuk menimbulkan masalah. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Hari ini, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Roda kegelapan langsung muncul di belakang leluhur Yuanmo, dan ditekan lagi ke arah Molly. Bayangan Gu iblis di belakang Molly langsung roboh. Dengan letupan, Molly memuntahkan seteguk darah di tempat, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar. Liar, teriak Qian Mozun tampak ketakutan dan marah, dan bergegas maju. Qian, jangan kemari. Ucap Molly mengubah ekspresinya dan menatap leluhur Yuanmo, jangan bunuh aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Kata Molly dengan cemas. Saat ini, dia benar-benar merasakan krisis yang kuat. Ini adalah krisis hidup dan mati. Dia punya perasaan bahwa jika dia bertahan, dia akan mati. Oh, rahasia. Ucap leluhur Yuanmo tersenyum, kamu adalah seekor semut. Rahasia apa yang bisa kamu miliki? Saya tidak membutuhkannya. Setelah leluhur Yuanmo selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan bersiap untuk menekannya. Molly buru-buru berteriak, ini menyangkut keamanan dunia iblismu. Apakah kamu yakin benar-benar tidak membutuhkannya? Apa, keamanan dunia iblisku? Ucap leluhur Yuanmo mengerutkan kening. Iya itu benar, ucap Molly berkata dengan cemas, apakah kamu tahu alasan perubahan di Laut Dewa Iblis Kekacauan sebelumnya? Dan orang yang kamu kejar di dalam jurang, tahukah kamu siapa? Dia, ucap Molly berkata dengan cemas. Liar, teriak Qian Mozun sedikit bingung dan menoleh untuk melihat ke atas. Molly, apa maksudnya ini? Apakah Anda berencana mengungkap Qin Chen? Faktanya, Molly benar-benar punya rencana ini. Sial, leluhur Yuanmo ini terlalu kuat. Jika aku melanjutkan, aku mungkin akan mati di sini, dan aku tidak punya pilihan selain mengkhianati anak itu. Ucap Molly mengertakkan giginya, matanya berkedip, klan iblis abis terjadi keributan yang begitu besar seperti itu, dan kemungkinan besar disebabkan oleh anak itu. Bagaimana anak itu bisa mengambil semua keuntungan dan membiarkan aku yang disalahkan di sini? Anak ini pasti masih berada di dunia iblis ini. Ucap Molly melihat sekeliling, mencari kemana-mana. Dia merasa bahwa apa yang terjadi pada klan iblis abis sebelumnya adalah 100% dilakukan oleh Qin Chen. Selama anak itu ada, aku pasti tidak beruntung. Tapi sama halnya, selama anak itu ada, aku mungkin bisa kembali. Gumam Molly merenung dalam hatinya. Apakah kamu tahu? Ucap leluhur Yuanmo menyipitkan matanya. Tentu saja aku tahu. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu asal-usul orang ini, kata Molly dengan suara yang dalam. Leluhur Yuanmo mencibir dan hendak berbicara. Tiba-tiba, di bagian tertentu dari dunia iblis, gelombang kejut tiba-tiba bergetar, dan formasi penyegelan alam iblislah yang terganggu. Tuan, ada yang aneh. Ucap Huanggu Zizun berseru. Itu adalah arah dari alam iblis mati. Ucap leluhur Yuanmo mendongak, pupil matanya menyusut, tatapan tegas melintas di matanya, tangan besarnya tiba-tiba terulur, dan dengan keras, dia melihat langit dan bumi bergetar hebat, dan seluruh kehampaan langsung mendidih, dalam kekuatan aturan yang melonjak, sesosok tiba-tiba didorong mundur. Begitu sosok ini muncul, ia memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Di saat yang sama, banyak orang kuat yang menjaga dunia bergegas menuju sosok itu. Pemimpinnya adalah leluhur klan Tianmo, orang kuat tertinggi, yang memimpin banyak orang kuat untuk secara langsung menekan sosok tersebut. Namun, sosok itu hanya bergetar sedikit, dan dengan keras, banyak iblis kuat yang bergegas menuju orang ini terbang dalam sekejap, tidak dapat mendekati orang ini sama sekali. Seorang master tertinggi puncak, merasakan aura orang ini, mata leluhur klan iblis itu langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Dari mana master seperti itu muncul lagi? Setelah melihat sosok ini, leluhur Yuanmo tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan berkata, Imam Besar Tentara Zhengdao.
Leluhur Yuan Mo tampak kaget. Apakah dia? Ucap Shen Gong Zizun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat pihak lain. Siapa orang ini? Ucap Jiu Yao Zizun di samping berkata dengan ragu. Orang ini adalah jenius pertama dari klan Iblis Sura saat itu. Kemudian, dia mengikuti Putri Iblis Lian Xinluo dan menjadi salah satu pelayannya. Rumor mengatakan bahwa setelah Putri klan Iblis Lian Xinluo mendirikan tentara Zhengdao, orang ini yang menjabat sebagai pejabat tinggi di posisi tentara Zhengdao. Tanpa diduga, dia masih hidup. Kata Shen Gong Zizun menjelaskan dengan suara yang dalam. Tapi, sepertinya ada yang salah dengan kondisi orang ini. Ucap Shen Gong Zizun mengerutkan kening dan memandang ke arah imam besar yang terperangkap oleh formasi tertutup di dunia iblis, dengan sedikit keraguan di matanya. Ada yang tidak beres. Ucap Jiu Yao Zizun tertegun sejenak dan menoleh dengan hati-hati, memang benar begitu. Jelas, dia juga dapat melihat bahwa kondisi imam besar sedang tidak baik. Xiao Yao Zizun menyipitkan matanya dan berkata, orang ini terluka parah dan tubuhnya telah dimusnahkan. Apa yang Anda lihat sekarang hanyalah entitas yang dipadatkan oleh jiwanya, dipandu oleh jiwanya. Apa? Hanya sisa jiwa. Ucap Shen Gong Zizun menunjukkan ekspresi ngeri, orang ini adalah master di tingkat puncak. Siapa yang dapat menghancurkan tubuhnya? Tuan, apakah kita perlu menyelamatkan orang ini? Orang ini adalah pemimpin pasukan Zhengdao dan juga sekutu kita. Dengan kekejaman leluhur Yuan Mo, dia pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Jika hanya jiwa yang tersisa, jika kita tidak mengambil tindakan, dia mungkin tidak bisa lolos dari kematian. Ucap Shen Gong Zizun cukup cemas. Dia secara alami mengetahui asal-usul tentara Zhengdao. Bagaimana dia bisa membiarkan pemimpin tentara Zhengdao mati di tangan leluhur Yuan Mo? Selamatkan orang ini. Ucap Xiao Yao Zizun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, saya khawatir kultivasi orang ini bukan hanya puncak alam tertinggi, tetapi bahkan telah menyentuh ambang alam transendensi setengah langkah. Sayang sekali orang ini telah mengkhianati alam semesta ini dan bergabung dengan klan kegelapan. Ucap Xiao Yao Zizun dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Shen Gong Zizun tampak terkejut, menoleh ke arah imam besar, dan berkata dengan tidak percaya, imam besar ini adalah bawahan Putri Lian Xinluo saat itu. Putri Lian Xinluo mengorbankan dirinya untuk melawan invasi klan kegelapan, orang ini seharusnya bertanggung jawab atas tentara Zhengdao dan berperang melawan leluhur Yuan Mo. Bagaimana dia bisa bersekongkol dengan klan kegelapan? Kekuatan kegelapan pada orang ini sangat kaya dan kuno. Saya khawatir dia telah berhubungan dengan klan kegelapan di zaman kuno. Pemimpin tentara Zhengdao. Haha, ucap Xiao Yao Zizun menggelengkan kepalanya dengan ringan, tapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menyipitkan matanya dan melihat ke tempat alam iblis mati, matanya berkedip-kedip sambil berpikir. Dunia iblis. Begitu imam besar terungkap, wajahnya menjadi sangat jelek, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Masih terekspos. Dia melihat ke arah leluhur Yuan Mo, dan hatinya langsung tenggelam ke dalam jurang yang tak berujung. Di kejauhan, leluhur Yuan Mo tiba-tiba mencibir, saya tidak menyangka bahwa pemimpin tentara Zhengdao, imam besar, akan menjebaknya seperti anjing yang berduka. Tangan besar leluhur Yuan Mo datang langsung ke arah imam besar dan meraihnya dengan keras. Dengan gemuruh, dalam sekejap, seluruh langit dunia iblis menjadi gelap gulita. Telapak tangan besar itu seperti pilar raksasa yang menahan langit, dan itu langsung datang ke sisi imam besar. Pada saat yang sama, banyak master iblis yang hadir juga mengerahkan kekuatan bergulir mereka, dan formasi penyegelan besar melonjak seketika, berubah menjadi rantai keteraturan yang tak terlihat dan menyapu ke arah imam besar dengan gila. Huang Guzizun bergoyang dan bergegas menuju imam besar, memanipulasi rantai aturan untuk membungkus imam besar. Sekarang leluhur Yuan Mo sedang menyempurnakan leluhur iblis Luo, dia tidak bisa melepaskan tangannya sama sekali. Orang yang kuat seperti imam besar harus membutuhkannya untuk memimpin situasi secara keseluruhan dan mencegah pihak lain melarikan diri. Dalam sekejap, Huang Guzizun telah tiba di antara langit dan bumi tempat imam besar berada. Imam besar awalnya berencana untuk diam-diam meninggalkan dunia iblis sebelum melanjutkan pengembangan lebih lanjut, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan alam iblis mati,
dunia iblis sebenarnya akan berada di tengah perang, sehingga tidak mungkin baginya untuk melarikan diri secara diam-diam dari dunia iblis. Leluhur Yuanmo, aku telah bersatu dengan klan kegelapan. Kamu dan aku seharusnya tidak menjadi musuh, tapi berteman. Selain itu, aku punya berita penting untuk diberitahukan kepadamu. Dihadapkan pada kekuatan banyak aturan dan peraturan yang melanda dirinya, Imam Besar berteriak dengan marah, dan aura gelap langsung naik ke langit dari tubuhnya. Aura gelap yang menakjubkan bertabrakan dengan formasi penyegelan, dan raungan tak berujung segera meletus. Ini secara langsung mengungkap kolusinya dengan klan kegelapan. Karena Imam Besar tahu betul bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan kegelapan saat ini, dia tidak akan mampu menahan pembunuhan leluhur Yuanmo. Kekuatan kegelapan yang bergulir bertabrakan satu sama lain, dan seluruh dunia iblis bergemuruh dan bergetar hebat, dan rantai keteraturan meledak dengan gila-gilaan. Kekuatan kegelapan, ucap leluhur Yuanmo, matanya bersinar dingin, dan dia tidak bisa menahan cibiran. Imam Besar, apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu bersatu dengan klan kegelapan? Saat itu, kamu bertarung melawanku dan membunuh banyak orang kuat di bawah komandoku, apalagi itu kamu, yang berasal dari klan kegelapan. Sekarang di hadapanku, aku tidak akan memberimu muka dan matilah untukku. Ucap leluhur Yuanmo mengulurkan tangannya yang besar, dan terdengar suara mendengung. Kekosongan tempat Imam Besar dipenjara secara langsung, dan sangat ditekan oleh kekuatan kegelapan. Tubuh yang dipadatkan oleh jiwa menjadi ilusi dalam sekejap. Imam Besar tampak ngeri dan meraung, tidakkah kamu ingin tahu mengapa saya menjadi begitu berantakan? Itu semua karena keturunan Putri Lian Xinluo. Keturunan Putri Lian Xinluo sekarang berada di alam iblis mati, dan suaminya Qin Chen, ini orang sangat mengerikan. Mereka berada di dunia iblis sekarang. Jika kamu membunuhku, mereka pasti akan melarikan diri. Begitu pernyataan ini keluar, mata semua orang di lapangan menyusut. Putri Lian Xinluo, hati beberapa pria klan iblis yang kuat tiba-tiba menyusut. Terutama leluhur klan iblis utama yang terkejut. Putri iblis, di zaman kuno, itu adalah cahaya bulan putih di mata semua iblis yang kuat, dan merupakan eksistensi tertinggi. Setelah puluhan ribu tahun, ketika nama ini keluar dari mulut Imam Besar lagi, semua iblis yang kuat terkejut di dalam hati mereka, seolah-olah mereka telah dipukul dengan keras. Kenangan berdebu itu terbangun dalam sekejap. Di luar dunia iblis, ekspresi Shen Gong Zizun juga menjadi membosankan. Apa yang dia dengar? Qin Chen. Shen Gong Zizun memandang Xiao Yao Zizun dengan kaget, matanya berkedip. Mungkinkah Imam Besar dilukai seperti ini oleh Qin Chen? Apakah kamu bercanda? Dengan kekuatan Qin Chen, bisakah dia melakukan ini? Meskipun Shen Gong Zizun tahu bahwa Qin Chen sangat berbakat dan kuat, dia masih tidak percaya bahwa Qin Chen begitu kuat. Saya pasti salah dengar. Ya, itu pasti. Gumam Sengong Zizun hanya bisa melirik ke arah Xiao Yao Zizun. Meskipun dia tidak percaya bahwa Qin Chen akan sekuat itu, Qin Chen memang berada di dunia iblis. Bagaimana jika Qin Chen benar-benar melakukan ini? Di bawah, Mo Li juga tercengang. Apa pria itu sebenarnya sudah begitu kuat? Bahkan orang kuat seperti Imam Besar bukanlah tandingan Qin Chen. Bagaimana bisa? Qin Chen. Setelah mendengar nama ini, leluhur Yuanmo hanya bisa sedikit mengembunkan matanya. Namun, tidak ada ekspresi di wajah leluhur Yuanmo, dan dia hanya mencibir, jadi bagaimana jika itu Lian Xinluo? Keturunannya juga akan mati. Tangan besar leluhur Yuanmo menekannya lagi. Kamu, teriak Imam Besar tampak terkejut dan marah, orang ini sangat kuat dan memiliki darah Raja Kegelapan. Hal yang paling mengerikan adalah orang ini memiliki perangkat sumber jiwa iblis dan pohon iblis 10.000 dunia. Jika kamu ceroboh, kamu pasti akan menyesalinya. Ucap Imam Besar tidak terlalu peduli lagi dan langsung menceritakan rahasia kepemilikan Qin Chen atas pohon iblis Wanji dan perangkat sumber jiwa iblis, karena dia tahu bahwa jika dia tidak menceritakannya, dia akan mati sekarang. Apa? Perangkat sumber jiwa iblis dan pohon iblis 10.000 dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Pohon iblis 10.000 dunia adalah benda suci dari klan kita. Pohon itu menghilang di zaman kuno. Mungkinkah pohon itu telah terlahir kembali? Setelah mendengar perkataan Imam Besar,
Semua master iblis yang hadir tercengang dan tampak ngeri.